Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang akan menginspirasi dan menguatkan hati Anda. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menyembuhkan segala penyakit kita. Mazmur 103 menegaskan bahwa kasih dan kuasa-Nya mencakup seluruh keberadaan kita, jasmani, jiwa, dan roh. Tuhan tidak ingin kita hanya sekadar bertahan dalam hidup ini, tetapi Dia ingin kita hidup dalam kesembuhan dan kemenangan. Dalam Keluaran 15, Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Bangsa Israel baru saja melewati Laut Merah dan mereka berjalan 3 hari tanpa menemukan air. Ketika akhirnya mereka tiba di Marah, mereka menemukan air, tetapi air itu terlalu pahit untuk diminum. Mereka mengeluh kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air, mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, ini bukan sekadar kisah sejarah. Ini adalah gambaran profetik tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dalam bahasa aslinya, kayu yang disebut dalam kisah ini adalah ETS, kata yang sama yang digunakan dalam Ulangan 21 untuk menggambarkan tiang kayu, di mana seorang yang terkutuk akan digantung. Ini menunjuk kepada salib Kristus. Seperti kayu yang mengubah air pahit menjadi manis, Yesus di kayu salib mengubah kehidupan manusia yang penuh dosa, pahit, dan tak layak menjadi hidup yang penuh kasih dan anugerah-Nya. Tuhan berkata dalam Keluaran 15 ayat 26, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Kesembuhan dari Tuhan bukan sekadar tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi juga kehidupan yang diubahkan. Tuhan ingin membawa kita lebih dalam, bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membentuk kita agar hidup lebih bijaksana dan penuh iman. Tuhan adalah Sang Tabib Agung. Dia bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi juga hati yang terluka, pikiran yang kacau, dan jiwa yang hancur. Apapun luka yang Anda alami, baik itu luka karena kegagalan, kehilangan, atau pengkhianatan, Tuhan ingin menyembuhkan Anda hari ini. Seperti air di Marah, yang menjadi manis oleh kayu, kehidupan kita yang pahit bisa diubahkan oleh kuasa salib Kristus. Kadang kita berpikir bahwa kesembuhan hanya berarti hilangnya sakit fisik. Namun, Tuhan ingin memberikan kesembuhan yang lebih dalam. Dia ingin membebaskan kita dari kepahitan, kecemasan, ketakutan, dan luka-luka masa lalu. Kesembuhan yang sejati bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi tentang hati yang dipenuhi damai dan pikiran yang dikuatkan oleh iman. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang berdoa untuk kesembuhan, tetapi belum melihat perubahan. Jangan menyerah. Ketahuilah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Rasul Paulus sendiri memiliki duri dalam daging, yang tidak disembuhkan secara instan, tetapi ia belajar bahwa kasih karunia Tuhan cukup baginya. Ini mengajarkan kita bahwa kesembuhan terbesar bukan hanya tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi tentang hati yang percaya penuh kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Saya ingin berbagi kisah tentang seorang wanita bernama Lisa. Dia didiagnosis dengan kanker dan menghadapi perjuangan yang berat. Namun, di tengah penderitaannya, dia tidak mengeluh. Dia tidak berhenti percaya. Dia berserah penuh kepada Tuhan dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dia berkata, "Saya tidak tahu apa rencana Tuhan, tetapi saya tahu Dia memegang masa depan saya." Saudara, ini adalah iman yang sejati. Iman yang tidak terguncang oleh keadaan, tetapi tetap berakar dalam janji-janji Tuhan. Kesimpulannya, kehendak Tuhan bagi kita adalah kesembuhan, kesehatan, dan keutuhan. Tetapi perjalanan iman ini bukan hanya tentang menerima mukjizat, melainkan juga tentang tetap percaya bahkan di tengah proses. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia adalah Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini, serahkan segala luka dan sakit Anda kepadanya. Percayalah bahwa Dia sanggup mengubah kehidupan Anda, seperti Dia mengubah air pahit di Marah menjadi manis. Saudara, terimalah janji Tuhan ini dengan iman. Peganglah firman-Nya, hiduplah dalam ketaatan, dan biarkan kuasa-Nya bekerja dalam hidup Anda. Kesembuhannya nyata, kasih-Nya sempurna, dan janji-Nya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati Anda. Amin.